ngerasa kayak punya papa lagi. Dia lembut banget sama papa. Tapi dia jorok, Ban. Sadarin diri lo. Terserah. Aku mau jalan dulu sama pacarku. Bye. Tadi itu calon kamu. Jorok. Untung kamu nolak perjodohannya. Nikah itu seumur hidup loh. Kamu gak usah ngatain dia ya. Gitu-gitu. Dia udah nyelamatin hidup aku. Hah? Kok ngamuk? Omonganku kan bener. Apalagi liat bibirnya. Jorok. Kerja sama kita batal sampai di sini. Aku gak suka kamu jelekin dia. Kok aku merasa kesel ya denger dia ngejek. Apa jangan-jangan? Kok nangis sih? Loh, Pak katanya mau pergi ke luar negeri, nah. Keluar negeri? Berarti kita gak ketemu lagi dong? Kamu jangan pergi ya. Aku sadar. Aku suka sama kamu. Aku terima perjalanan kemarin. Kalau gitu, kalian berdua ikut aku pindah ke luar negeri aja ya. Lah, ngapain? Ngurusin perusahaan utama aku di Korea Timur. Nanti kamu bantu aku jadi CEO di sana. Pucil, rezeki nomplok. Kenapa air mata warnanya bening? Nggak tahu. Karena kalau hijau, namanya air maca. Gue pelawak di tongkrongan. Bolu apa yang gede banget? Bolu basket. Salah. Bolu budur. Sabun apa yang gak enak? Sabun bolong. Salah, sabun kus gorengan. Akhirnya ada yang tahu juga. Ayah Aura meninggal. Gue harus hibur dia. Aura, buah apa yang kalau disimpan dalam kain busuk? Buah pak lo. Kelewatan lu, Pan. Salah momen, Pan. Kalian mau kemana? Weh. Pan, kalau diem aja sih? Nggak apa-apa. Gue cabut dulu ya. Apa dia tersinggung ya gara-gara kita kemarin? Kalian lihat nggak? Ada luka di tangannya. Pan, yuk Petal Jokes. Kalian ngapain ke rumah gue? Nggak dulu deh. Saya nggak mau. Pan, lu kenapa? Kita udah gak masalah loh lu ngejokes. Istri nggak tahu diri. Kamu yang gak ngertiin aku, Mas. Sebenarnya gue lagi banyak masalah. Orang tua gue suka ribut di rumah. Sampai main fisik. Tas apa yang suci? Tasbih. Kasihan banget, gue harus hibur dia. Lem apa yang lo banget? Lem banget sih lo jadi cowok. Kurang ajar lo. Kadang si paling lawak adalah si paling butuh dihibur. Hah? PT Joki tugas terbesar di Indonesia terancam bangkrut karena viral. Aduh. Gimana ini? Kamu kenapa nangis di sini? Hantu. Tapi ya udahlah. Kamu nggak takut sih? Aku tuh hantu beneran tahu. Hantu penunggu kantor. Karena gagal tes kerja lebih serem daripada ketemu hantu. Kamu gagal tes masuk. Kok bodoh banget sih? Aku tuh nggak bodoh. Tapi karena aku kecapean terus terusan kerja. Karena miskin, aku sering part time sana sini. Yuk, mundur yuk. Ingat kata tukang parkir. Bahkan kadang sepulang part time aku udah ambil part time lain sampai nggak sempat ganti baju. Gara-gara kebanyakan part time, aku selalu kecapean kalau di rumah. Jadi nggak ada tenaga buat belajar. Makanya sekarang tuh aku pusing banget. PT Jasa Joki tutup. Aku jadi nggak bisa ngerjain tes. Kenapa aku kayak joki sih? Bukannya itu buat skripsi doang ya? Kata siapa? Tes BQMN aja ada tesnya. Nih, buktinya. Wih, ngeri juga ya jasa joki Indonesia ini. Daripada kamu joki, mending aku bantuin aja. Emangnya kamu bisa? Justru aku tuh meninggoy karena kebanyakan belajar. Aku dulu selalu belajar dimanapun dan kapanpun. Tapi karena terlalu kecapean, aku pun meninggoy. Dan jadi arwah penasaran deh. Terus, kok kamu jadi arwah penasaran? Aku penasaran banget sama soal ujiannya. Aku pengen ngerjain soal itu. Tapi keburu almarhum. Ya udah, kalau gitu kamu jokein aku untuk kerjaan tes. Kamu lihat isi soal ujianku, biar kamu gak penasaran lagi. Ini soal tes masuknya. Dilarang mencontek dan dilarang memakai joki dalam bentuk apapun. Iya, Bu.
Gimana? Susah nggak? Aku pengen tahu soal ujiannya apa. Oke, aku bacanya. Nomor 1, dasar hukum NKRI adalah Masa nggak inget? Depannya tuh U, belakangnya 5. UUD 1945. Oke, lanjut soal nomor 2. Apa kepanjangan dari UMR? Itu tuh gampang banget. Masa upah pekerja aja nggak ngerti? Upah minimum gaji. Aku ingat sekarang. Tuh kan, kamu udah selesai. Kok ngomong sendiri? Saya nggak ngomong sama siapa-siapa, Bu. Ini saya sudah selesai. Wah, bener semua. Katanya kamu sukses. Alhamdulillah. Makasih ya, aku udah nggak penasaran lagi sama soal ujian. Yaudah, bye-bye Topan. Oh iya, ada satu pertanyaan lagi. Apa PT paling lucu di kota ini? Aduh, si hantu udah pergi. Gimana mau nanya? Kok kamu nggak bisa jawab? Ayo, dari tadi kamu pakai joki ya? Monster tompel! Kamu kenapa, sayang? Nggak apa-apa, ganteng. Sampai kapan kayak gini terus? Kira mau jadi pacar aku nggak? Ih, monster tompel, nggak mau ah. Kacamata ini bisa merubah wajahku yang jelek menjadi sangat tampan. Kalau gini gimana? Ya ampun, ganteng banget. Aku mau kok jadi pacar kamu. Aku harus ngelakuin sesuatu. Sayang, kamu jangan melepas kacamata lagi ya. Maaf, aku nggak nyaman. Iya sayang. Topan, mau sampai kapan ngandelin kacamata ganteng itu terus? Siapa dia, Yang? Mantanku. Dulu pas sama aku, dia selalu ngandelin kacamatanya. Lihat kan, kamu itu aslinya jelek. Udah jelek, miskin. Deh, mending kita putus. Kamu masih mau sama dia? Nggak malu, pacaran sama cowok penipu. Kamu salah. Aku udah nggak butuh kacamata ini lagi. Sayang, jangan. Kenapa? Kaget? Ingat ya, dulu aku miskin, tapi bukan sekarang. Tadi aku memutuskan untuk mengoperasi penuh wajahku. Dok, ubah muka saya jadi ganteng. Ini bayarannya. Bisa diatur. Kalau gini mending gak usah pakai kacamata deh, sayang. Mau ngomong apa lagi sekarang? Mantan. Aku punya 1001 cara menyelamatkan crushku. Topan, lagi ngapain kamu? Lagi berdoa, Bu. Pintar, anak soleh. Namun karena wajahku jelek, aku jadi nggak pede kalau ketahuan bantuin dia. Nih HP-mu. Thanks ya. Harusnya bilang makasihnya ke aku. Tuhan, kenapa sih wajah aku jelek? Sering insecure karena wajahmu yang berikut. Sini datang ke klinik Au Glowing Anjay. Dijamin aman untuk kantor pelajar. Aku harus pergi ke klinik ini. Dok, jadi skincare apa yang cocok buat jerawat saya? Jerawatmu itu sudah bertunas. Skincare sudah tidak berguna lagi. Tapi tenang saja. Gunakan cermin ini. Maka wajah kamu akan berubah. Masih sama dok, nggak ada yang berubah. Aku jadi glowing. Jangan senang dulu. Kekuatan cermin ini hanya bertahan sementara. Habis itu, wajah kamu akan kembali seperti semula. Topan, kiu, pacaran yuk. Ara, kamu cantik banget. Kok dia bisa cantik? Sial, cerminnya pecah. Ya, pecah. Beb, happy anniversary yang ke-7 jam ya. Jangan lihat, wajah aku jelek. Aku malu. Sayang, kamu ngapain malu? Justru aku bangga sama kamu.
karena muka kamu itu bermotif. Beneran sayang. Beneran sayang. Yang paling terpenting itu bukan wajah yang mulus, tapi hati yang terus mencintai aku. Merdeka! ODGJ itu hormat terus ke bendera rumahku. Woi, benderanya saya cabut ya. Udah 30 Agustus nih. Dasar pengkhianat! Buset, ngamuk beneran. Dia pertama kali datang pas bendera ku pasang di 16 Agustus. Merdeka! Pas 18 Agustus, aku nurunin bendera. Tapi Jangan diturunin. Dasar pengkhianat. 17 Agustus itu udah lewat. Dasar pengkhianat bangsa. Saya pukul. Iya. Saya pasang lagi benderanya. Karena nggak nyaman sama dia, aku pun ke kantor polisi. Ini ODGJ yang bu polisi. Dia ngancam saya kalau nurunin bendera. Oh alah, Bu Aura toh. Situ kenal. Anda orang baru ya di sini. Semua orang tuh kenal sama Bu Aura. Di tahun 1945, beliau melepas anaknya ke medan perang melawan Jepang. Pas Indonesia merdeka, Bu Aura nerima kabar kematian putranya. Innalillahi. Kasian sih, tapi bagaimanapun dia melanggar hukum karena mengganggu kenyamanan Anda. Biar saya handle. Tunggu bu. Nggak usah ditangkap. Biar saya aja yang ngurus sendiri. Permisi. Mau masuk ke dalam biar nggak panas? Pejuang kepanasan di medan perang. Kenapa